Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Andini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul aljabar boolean pada sistem conveyor line. Presentasi ini akan menunjukkan bagaimana logika boolean diaplikasikan dalam sistem otomatisasi industri menggunakan rangkaian logika. Ini nama anggota kelompok kami. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah itu bagaimana merancang sistem logika digital menggunakan aljabar boolean untuk menentukan apakah suatu barang layak dilanjutkan ke proses pengepakan berdasarkan masukan dari 4 buah sensor. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yang satu, merumuskan ekspresi boolean dari sistem sensor conveyor line, menyederhanakan ekspresi tersebut menggunakan hukum aljabar boolean dan Carnot's method, mengimplementasikan sistem logika menggunakan gerbang logika dasar, dan yang terakhir melakukan simulasi rangkaian pada software Proteus. Selanjutnya ada manfaat. Makalah ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan teori aljabar boolean dalam merancang sistem digital praktis. Selain itu, studi ini juga memberikan wawasan tentang proses desain dan verifikasi logika menggunakan software simulasi. Selanjutnya masuk ke materi, ada aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sistem logika digital. Diperkenalkan oleh George Boole pada abad ke-19. Sistem ini bekerja dengan dua nilai logika, yaitu 0 atau false dan 1 yaitu true. 3 operasi dasar dalam aljabar boolean adalah pertama ada AND atau konjungsi, menghasilkan 1 hanya jika semua input bernilai 1. Yang kedua ada OR atau disjungsi, menghasilkan 1 jika salah satu input bernilai 1. Yang ketiga ada NOT atau negasi, mengembalikan nilai input. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika merupakan implementasi fisik dari operasi-operasi boolean. Dalam perencanaan sistem digital, gerbang logika digunakan untuk membangun sirkuit yang memproses data logika. Contohnya, pertama ada AND gate, hanya menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Yang kedua ada OR gate, menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1. Yang ketiga ada NOT gate, menghasilkan nilai kebalikan dari input. Selanjutnya ada key map. Peta Carnot map adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean dengan cara mengelompokkan kombinasi input yang menghasilkan output. Dengan metode ini, jumlah gerbang logika dalam implementasi dapat dikurangi sehingga sistem menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada perancangan dan analisis sistem. Di sini ada deskripsi sistem dari kasus yang dikasih. Sebuah conveyor line punya sistem sensor untuk mendeteksi apakah barang layak lanjut ke proses pengepakan. Terdapat 4 buah sensor. Yang pertama ada A, berat normal, 1 jika ya. B, ukuran sesuai, 1 jika ya. C, bentuk standar, 1 jika ya. Dan D, barcode terdeteksi, 1 jika ya. Selanjutnya ada kriteria kelayakan produk. Produk hanya akan diloloskan F sama dengan 1 jika memenuhi salah satu dari 2 kondisi berikut. Yang pertama, 3 sensor pertama, berat, ukuran, dan bentuk menunjukkan hasil sesuai A dan B dan C. Yang kedua, barcode terdeteksi D sama dengan 1 dan 2 dari 3 sensor lainnya menunjukkan hasil sesuai, kombinasi dari A, B, AC, atau BC. Selanjutnya untuk ekspresi boolean, yang pertama ada A, B, dan C, artinya ketiga sensor A, B, dan C aktif bersamaan. Yang kedua ada D dan B dan A, artinya sensor D, B, dan A aktif. Yang ketiga ada D dan B dan C, sensor D, B, dan C aktif. Yang keempat ada D dan A dan C,
sensor DA dan C aktif. Dari kondisi-kondisi ini kita bisa menyusun ekspresi boolean. Maka fungsi logika bisa ditulis sebagai F sama dengan A dan B dan C, atau D dan B dan A, atau D dan B dan C, atau D dan A dan C. Menjadi selanjutnya fungsi tersebut kita sederhanakan menjadi F sama dengan A dan B dan C, atau D dan A dan B, atau B dan C, atau A dan C. Di sini kami melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan variabel untuk menyederhanakan bentuknya. Hasilnya adalah ekspresi logika yang lebih efisien jika diimplementasikan dalam rangkaian digital. Untuk selanjutnya ada tabel kebenaran. Untuk kolom A, B, C, D, ini adalah input utama dari sistem, yaitu 4 variabel logika bisa mewakili sensor atau kondisi tertentu dalam sistem konverlen. Untuk kombinasi 0 dan 1 itu untuk mewakili apakah masing-masing kondisi aktif jika 1 atau tidak aktif jika 0. Selanjutnya ada kolom ABC, AB, BC, dan CA. Ini adalah hasil operasi logika dari variabel-variabel tersebut. Nah, kolom-kolom ini itu digunakan untuk menunjukkan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan outputnya aktif. Selanjutnya ada kolom AB plus BC plus CA. Ini adalah untuk bentuk logika gabungan yang menggambarkan beberapa kemungkinan kondisi aktif disusun menggunakan operasi OR atau penjumlahan logika. Artinya sistem akan aktif jika setidaknya salah satu dari AB, BC, atau CA bernilai 1. Untuk selanjutnya ada kolom D. Kolom ini menunjukkan ketika variabel D aktif dan digabungkan dengan hasil logika lain. Ini menunjukkan bahwa ada kondisi khusus ketika dia harus aktif bersamaan dengan kondisi lain agar sistemnya jalan. Selanjutnya ada kolom F. Ini adalah output akhir dari sistem, yaitu apakah konver menyala jika bernilai 1 atau tidak jika bernilai 0. Dari tabel terlihat bahwa output yang hanya aktif untuk kombinasi tertentu yang diberi main terms 11, main terms 12, dan selanjutnya. Dari tabel ini kita bisa melihat dengan jelas kondisi-kondisi mana yang menyebabkan output F bernilai 1. Kombinasi-kombinasi ini nantinya menjadi dasar dalam membuat ekspresi boolean dan kemudian dirancang dalam bentuk rangkaian logika. Untuk selanjutnya ada penyederhanaan dengan key map. Di sini kami menggunakan 4 variabel, yaitu A, B, C, dan D. Variabel AB ditaruh di sisi kiri atau baris dan CD di bagian atas atau kolom. Kombinasi 00, 01, dan 10 digunakan untuk urutan gray code agar hanya 1 bit yang berubah antar kolom atau baris. Untuk nilai 1 kami isi di kotak-kotak yang sesuai dengan main term dari tabel sebelumnya tadi, tabel kebenaran, yaitu ketika output F sama dengan 1. Itu misalnya ada M3, M5, M7, dan sebagainya yang ditunjukkan di bagian bawah. Selanjutnya, setelah key map diisi, kami melakukan pengelompokan untuk yang bernilai menghasilkan output 1 yang berdekatan dalam kelompok 1, 2, 4, atau 8 kotak. Tujuannya adalah mengurangi jumlah variabel dalam ekspresi sehingga logika jadi lebih efisien. Hasil penyederhanaannya kami gunakan untuk membuat fungsi F yang lebih sederhana dari versi aslinya. Selanjutnya di sini ada simulasi Proteus. Pada slide ini kami menampilkan hasil simulasi dari ekspresi boolean sebelum disederhanakan. Di dalam rangkaian ini kami menggunakan gerbang AND dan OR untuk mempresentasikan semua main term dari fungsi logika yang kami rancang. Terlihat bahwa jumlah gerbang logikanya cukup banyak karena setiap kondisi dari tabel kebenaran langsung dimasukkan ke dalam rangkaian. Walaupun rangkaian ini benar secara logika, kelemahannya itu kurang efisien karena menggunakan banyak kabel dan gerbang logika lebih memakan ruang dan berpotensi lebih lambat jika diterapkan pada sistem nyata.
Kemudian, kami menyederhanakan ekspresi logika tersebut menggunakan data kernel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasil penyederhanaan ini kemudian kami implementasikan dalam simulasi baru seperti terlihat pada slide ini. Sekarang rangkaian jauh lebih sederhana dan ringkas karena jumlah gerbang logikanya berkurang, rangkaian lebih mudah dibaca dan dihubungkan, lebih efisien untuk implementasi di dunia nyata. Selanjutnya ada kesimpulan. Rangkaian logika digital berbasis aljabar boolean berhasil dirancang untuk menentukan kelayakan produk pada converline. Ekspresi boolean yang disusun mencakup seluruh kondisi valid yang ditentukan oleh sensor. Penyederhanaan menggunakan key map menunjukkan bahwa ekspresi tersebut telah efisien. Hasil simulasi plot twist menunjukkan bahwa rangkaian berjalan sesuai dengan perancangan. Untuk selanjutnya ada saran untuk pengembangan ke depan sistem ini dapat diperluas dengan lebih banyak sensor atau diintegrasikan dengan sistem berbasis microcontroller untuk meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas pengolahan data. Penambahan modul komunikasi atau antarmuka pengguna juga dapat membantu dalam monitoring dan pengambilan keputusan secara real time. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.